Halo Sobat Tarayah, kembali lagi bersama Kenny Awesome dan gua Sasa. hari ini kita mau ngapain nih, Sa? Kita mau kedatangan tamu spesial. Pokoknya portofolio dia tuh mentereng banget kalau soal dunia fotografi. Wih, mantap. Nah, coba kalian tebak siapa dia. Nah, hari ini kita sudah siapin konsep apa nih konsep hari ini kita? Konsep Chinese fortune teller. Chinese fortune teller. Mari kita perkenalkan model kita hari ini dan dia adalah Hai, aku Liong Queen. Waduh, kayaknya gue dijebak hari ini sama Kenny nih. Masa dulu sih? datang pakai congsang, pakai cincin batu-batu, ternyata buat photoshoot. Oke, jadi ini model kita hari ini Liong Queen. Belum punya ada pengalaman jadi ini ya model ya? Belum pernah. Nah, nanti kita saksikan bagaimana si profesional fotografer itu mengarahkan si model dan konsep foto Chinese fortune teller ini. Yuk, kita saksikan videonya Dan jangan lupa juga kita akan memberikan edukasi bagaimana step by stepnya untuk pengambilan foto dari konsep ini. Saksikan terus, jangan kemana-mana. jangan di skip ya. Halo Sobat Tarayah, akhirnya kita tunggu-tunggu sudah datang. Ini dia profesional fotografer kita hari ini. Silakan masuk. Halo Ken. Halo Ko Pinky. Apa kabar? Nah, baik-baik. Hari ini rencananya kita mau ngapain nih, Ko? Nah, seperti pembicaraan kita kan lo nyuruh gue motret temanya Chinese fortune teller, betul. Ya. Jadi kita akan coba. Nah, ini setting udah dibuat oleh Kenny. Karena keterbatasan waktu, kemarin gue nggak sempat ngecek ke sini. Jadi sekarang ini baru akan gue cek. Kira-kira kita akan gue akan atur kira-kira perlunya kayak gimana. Tema ini sendiri sih yang paling penting kalau teman-teman mau tahu adalah bagaimana kita punya planning yang baik. Tapi ada sedikit lah yang mau kita rapihin. Misalkan apa? Ini kan kita udah main utamanya kan nanti modelnya kan di sini. Iya, betul. Jalannya. Dia sebagai ini, dia akan duduk di sini. Ya. Nah, kalau dari sini banyak hal-hal yang belum tentu masuk. Ya, jadi sebagai fotografer kita harus berpikir dulu formatnya ini mau kemana, mau horizontal kah, mau vertikal kah, bagian mana yang masuk. Nah, bagian yang masuk itu yang menjadi perhatian kita. Oke. Ya, jadi kadang-kadang kayak ini kreasi Kenny ya, karena dia belum ada bayangan, dia bikin lebar aja. Tapi kalau modelnya udah duduk, ya ininya belum tentu masuk. Baik. Nah, makanya ini nanti akan gue turunin. Ya, kita turunin. Ini juga mungkin agak kita geser sedikit supaya memberikan depth. Ya, jadi jangan cuma model gini udah ini, tapi backgroundnya cuma polos. Nggak jelek sih. Kadang-kadang orang biasanya udah ada backdropnya tuh yang kayak ya yang Chinese apa misalnya kan gitu. Nah, tapi di sini gue lihat Kenny nggak mau pakai backdrop itu. Which is bagus juga, tapi dia memakai properti asli. Ya. Properti asli ya. Ya, ini bagus. Cuman penataannya aja yang harus kita lebih. Oke, penataan ulang ya. Ya. Nggak ulang sih, cuman digeser-geser aja. Sedikit, baik. Oke, jadi tadi treatment buat lokasi ini adalah lokasinya udah bagus, cuman tempatnya masih agak berserakan gitu loh, berjauh-jauhan. Nah, ini yang paling penting adalah kita sebagai fotografer kita harus tahu motretnya tuh frame-nya segimana. Nah, ini bisa dilihat di LCD gue ya, bisa dilihat LCD gue. Semuanya udah gue padetin, kipasnya tadi diturunin, terus ditambah aksen poster, terus di sebelah kiri dan kanan dikasih lagi. Ya, jadi akhirnya jadi padat karena kalau kayak tadi terlalu luas belum tentu kita bisa ngambil semua juga. Oke, jadi dari segi lokasi ini udah aman. Berikutnya kita akan ngomongin kamera dan lensa. Oke, buat pilihan kamera udah pasti gue pakai Nikon ya, karena I love Nikon. Udah dari 1988. Nah, ini Nikon yang mirrorless Z72. Sengaja gue pakai lensa kit supaya kalian bisa tahu bahwa
lensa kit itu juga untuk pemotretan seperti ini juga bagus. Ngomong-ngomong soal lensa kit itu kelemahannya cuma satu. Dia f-nya itu f4, bukan f2,8. Ya, jadi kalau kalian perlu pemotretan yang menggunakan f2,8, lensa kit ini nggak jadi bagus. Tapi untuk hal-hal yang lain, lensa kit ini udah lebih dari cukup dan ketajamannya dan kualitasnya tuh buat gue bagus banget sih. Jadi gue nggak merasa harus ganti ke yang lain. Banyak banget ya gue motret pakai lensa 2470 kit dari Z72 ini. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal lighting ya. Karena ini di studio, gue akan pakai flash. Sebenarnya ada dua pilihan. Kita bisa pakai flash, bisa juga pakai continuous. Kalau yang punya continuous, biasanya fotografer pemula tuh senang pakai continuous. Kenapa? Karena what you see is what you get. Jadi kalian pakai lampu continuous, kalian bisa lihat efeknya. Sebenarnya continuous maupun flash itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya, kalau di continuous itu motretnya jauh lebih mudah, yang saya bilang tadi, what you see is what you get. Tapi misalkan kita ingin motret dengan f8 misalkan gitu, itu perlu lampu yang benar-benar terang. Ya, kalau lampu-lampunya agak kecil, agak kurang powernya, pasti kita akan turun banget, atau nggak ISO-nya naik banget. Nah, sedangkan kalau kita pakai lampu flash, kita bisa pakai ISO 100. Kalau di Z72, ISO 64 ya, kamera lain nggak punya, cuman Z72 yang punya ISO 64. Nah, itu ISO yang sangat rendah, kenapa? Dynamic range-nya akan lebih tinggi. Ya, kita pakai flash, settingannya juga ada 3. Main light-nya saya arahkan ke model. Ya, model kira-kira akan duduk di sini. Jadi jangan terlalu frontal, kira-kira sekitar 45 derajat lah. Kita nanti mainin lagi kalau modelnya udah masuk. Ya, saya pakai lampu dengan sobok parabola. Ini kenapa saya pakai? Karena sobok parabola itu menurut saya dia soft tapi lumayan kontras juga. Jadi mirip-mirip beauty disc. Cuman dia powernya lebih gede. Kalau beauty disc itu powernya perlu lampu yang gede banget. Oke. Ini untuk si model. Satu lagi adalah backlight. Ya, backlight, saya menggunakan lampu di belakangnya. Ini juga nanti pas pemotretan akan kita lihat lagi lebih pastinya. Tapi pastinya dia berfungsi untuk backlight. Sama satu lagi dengan standar reflektor. Di sini kelihatan nggak ya? Oke. Ini untuk backgroundnya. Oke, saya batasin 3 lampu aja dulu, karena kalau terlalu banyak juga kalian mau contoh juga susah kan. Jadi kita coba dengan simple aja. Oke, kita coba, kita panggil modelnya. Oke, nah sekarang modelnya udah bersama gua di set. Ya, jadi memang model itu biasanya terakhir kita panggil. Kalau setnya udah semua udah jadi, jangan yang modelnya udah datang, terus kita masih mau pindah-pindahin kayak tadi, kan kasihan modelnya. Jadi model kita panggil kalau udah siap. Nah, satu hal yang lupa gue bilang tadi adalah karena ini fortune teller dan sesuai gambar-gambar yang pernah kita lihat, gue lihat sama Kenny, itu nuansanya emang lebih gelap-gelap gitu ya. Ya, jadi lampu-lampunya memang harus lebih ngespot, jangan terlalu terang gitu. Ya, oke, kita lihat. Untuk memudahkan, kita akan coba lampunya satu demi satu. Ya, kita coba dari main light dulu. Gue akan nyalain. Kok ada pertanyaan? Untuk main light, jarak lampu dan model itu ada hitungannya nggak? Atau bebas? Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, taruh lampunya tuh kalau gue sedekat mungkin. Dengan jarak segini misalnya kita dapat misalkan 5,6. Kita mundurin, digedein, dapat 5,6 juga. Tapi efeknya tuh beda. Jadi makin dekat makin baik. Ya, bisa kelihatan nih batas kamera gue. Kalau dia sampai masuk pasti gue keluarin dikit. Tapi mendingan. Oke. Nah, ini sekarang lampu di studionya udah gue minta dimatiin semua supaya kita bisa ngelihat efeknya. Jadi di lampu studio itu ada namanya modeling light. Jadi efeknya tuh langsung kelihatan. Ya, teman-teman bisa lihat efeknya begini. Kalau
misalnya kita nggak suka, kita mau rubah lagi, kita bisa geser lagi. Misalkan kayak sekarang, saya geser lagi. Makin ke samping, ya biar lebih dramatis aja. Oke, kita coba dengan satu lampu ini dulu, kita lihat kayak gimana hasilnya. Oke, di ISO 64, f5,6, speednya 160. Bisa juga 1/200 juga bisa. Ya, jadi kalau kita motret dengan lampu studio gini, speed itu nggak gitu ngaruh ya teman-teman. Jadi mau pakai speed 100, 160, 200, itu efeknya sama aja. Oke, dengan satu lampu ini juga sebenarnya hasilnya udah dramatis banget ya. Mungkin buat yang cuma punya satu lampu juga ini udah sangat enak. Cuman paling kalian bisa lihat bahwa lampion yang di kiri itu agak terlalu terang, jadi mungkin nanti kita harus burn sedikit. Bisa juga kita taruh karton hitam di sini kalau mau, ya untuk nutupin. Kalau masih bisa, biasanya gua akan taruh karton hitam. Tapi biasanya kita bisa taruh cutter namanya ya, karton hitam, supaya bagian sini nggak terlalu terang. Oke, kita masuk dengan lampu yang kedua. Lampu backlight ini sebenarnya bisa pakai apa aja. Gue kebetulan aja hari ini pengen nyobain pakai beauty disc. Sebenarnya gue seringnya sih pakai strip light ya, jadi softbox yang panjang. Biasanya pakai itu. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu banyak nggak terlalu masalah. Jadi kalian mau pakai apa juga sebenarnya bisa. Dan sekarang kan zaman digital nih. Jadi ketika kalian motret, kalian langsung bisa lihat hasilnya seberapa. Rumusan dasar adalah backlightnya ini overage sekitar 1-1,5 stop dari normalnya. Jadi harusnya, tapi zaman sekarang udah nggak ada yang pakai lagi. Pakai flash meter, tadi kita ukur misalnya 56, di sini kita ukur harus 8 apa 9. Oke teman-teman, jadi kita bisa lihat sendiri dimensinya udah lebih terbentuk lagi karena udah ada backlight. Yang dimana juga sebenarnya yang masih butuh namanya model LED itu sebenarnya lampunya juga kelihatan. Jadi kalau arahnya kita salah, misalnya kita gini, kelihatan, oh di modelnya nggak ada. Ini kalau arahnya salah, ini kalau arahnya udah dibenerin, kita arahin sini, nah kelihatan bahwa ini masuk backlight. Sebenarnya kita udah bisa melihat dengan kayak gini, kita udah happy apa belum? Tapi kalau buat gue, di bagian sini masih ada yang gelap. Ini properti yang udah kita beli, kita apa kan, sayang juga kan kalau nggak kelihatan. Walaupun sebenarnya dalam posisi gelap begini pun masih kelihatan. Jadi kalau kalian cuma punya 2 lampu, motret kayak gini pun masih nggak apa-apa. Kalau kalian punya 2 lampu, mau ininya jangan terlalu gelap, jangan pakai parabola kayak gini. Yang saya bilang tadi kan, parabola tadi itu mirip beauty disc, dia lebih nge-spot. Tapi kalau Anda pakai softbox yang lebih gede lagi, yang mungkin yang 120 x 120, itu dia bisa nerangin sampai ke belakang-belakangnya. Jadi dengan satu lampu. Tapi di sini memang gue sengaja nggak memakai itu karena gue pengen lampu ini emang hanya untuk model. Nanti ada satu lampu lagi yang memang untuk ini. Jadi apa keuntungannya adalah keuntungannya di belakang itu gue bisa atur sendiri mau lightingnya seberapa. Bukan karena cipratan lighting dari sini. Tapi yang gue bilang tadi, moga-moga kalian ngerti. Kalau memang kalian pengen agak terang dikit belakangnya, jangan pakai parabola, tapi pakai softbox yang lebih gede lagi. Dia akan spill. Oke. Sekarang lampu ketiga kita nyalain untuk backdrop. Ini standar reflektor memakai honeycomb. Ya gunanya untuk supaya ini memang lebih spot. Jadi kita emang nggak perlu semuanya terang banget. Biar ada nuansa mistiknya tuh bisa keluar. Nah, ini yang gue bilang tadi, bagian belakangnya udah lebih terang ya. Tapi masih sedikit gelap. No problem karena ya lampu ketiga tadi kita bisa gedein lagi. Jadi untuk mengatur terang gelap belakang ini dia nggak terpengaruh oleh lampu utama. Ini barusan di parabola softboxnya gue kasih
ini doang nih. Ya, karton hitam dikit supaya ininya udah langsung jadi nggak terlalu over. Kita bisa benerin di Photoshop, tapi kalau kita masih bisa benerin di kamera, gue akan selalu melakukannya di kamera. Kalian sebenarnya bisa tentuin sendiri apakah masih terlalu gelap, apakah poster ini kalian mau terangin, ya itu tergantung kalian. Cuman resikonya gini, kalau kita punya satu lampu, poster yang mau kelihatan, mungkin kita pakai semacam kayak softbox atau apa, dia menjadi terang, menjadi biasa. Efek dramatisnya nggak terlalu ini, sedangkan dia ini kan gunanya hanya sebagai properti untuk mendukung image dari ini. Ya, jadi kalau gue dengan segini pun gue rasa kalau buat gue udah happy. Lilinnya putih, nanti akan gue gelapin, ya, digelapin di post pro, kan kita mainin lagi. Bagian sininya udah bagus, bajunya nanti juga kalau bagian sini mau diterangin sedikit pun masih bisa. Itu aja sih. Nah, sekali lagi teman-teman, ini bukan sesuatu yang wajib, ya. Namanya kreasi itu bebas. Tapi di sini gue cuma ingin memberikan bahwa sebenarnya dengan 3 lampu itu adalah setting main light, backlight, terus sama background. Dia terpisah sehingga kalian bisa mengatur. Misalnya kita anggap, wah ini masih kurang terang nih, kita masih bisa terangin lagi dikit. Ya. Backgroundnya kurang terang, kita masih bisa terangin. Terlalu terang, kita bisa ini. Jadi semuanya kita nggak tergantung sama lampu yang lain, dia semuanya tiap lampu itu punya tugasnya masing-masing. Jadi ini udah kita coba dengan 3 lampu, dan untuk bagian sini yang tadi terlalu terang, gue pakai karton hitam kayak gini aja. Ya, suruh asisten pegangin, nutupin arah lampionnya ini. Jadi lampionnya udah nggak over lagi. Sebenarnya bisa kita mainin di post pro, tapi karena gue old school tuh diajarinnya apapun yang bisa kita lakukan di kamera, kita akan lakukan di kamera. Ini udah hampir jadi. Kita bisa lihat main light, backlight, sama backdrop light ya. Itu semuanya sendiri-sendiri terpisah. Sehingga misalnya kita menganggap, oh ini modelnya kurang terang nih misalnya. Kita bisa terangin. Background terlalu terang, ini kita bisa mainin lagi. Begitupun dengan backlight. Jadi semuanya itu terpisah. Kita bisa ngatur dan nggak terlalu mempengaruhi. Dan tetap mendapatkan moodnya kayak gini. Mungkin kalian ada yang bingung dengan foto yang gelap-gelap kayak gini. Oh pengen terang. Bisa pakai softbox. Tapi saya nggak yakin bisa mendapatkan mood yang didapatkan. Jadi menurut saya memang untuk kalau saya yang diberikan konsep ini, saya akan memakai konsep seperti ini. Of course, nanti nggak akan langsung jadi begini, tapi pasti akan sedikit di dodging and burning lagi di Photoshop. Oke, jadi ternyata ini adalah, kalau saya bilang namanya colongan-colongan ya. Jadi ada lampu kayak gini, lampionnya ternyata bisa nyala. Nah, tapi itu juga menjadi satu PR tersendiri buat kita. Kenapa? Karena kita memakai flash. Kalau yang saya bilang tadi, kalau continuous, what you see is what you got. Tapi karena kita pakai flash, berarti speed kita harus kita turunin supaya bisa ngedapetin itu. Oke, jadi gua akan coba turunin speednya yang tadinya 1/200 untuk mendapatkan ini. Gitu aja sih. Oke, yuk Leong, kita lightingnya semua udah. Sekarang kita pemotretannya ya. Ngeliat kartu kayak tadi, matanya ngeliat ke sini aja, tapi kayak ini lo nasib lo gitu loh. Lagi gitu tapi ngeliat ke kamera aja. Kalau nggak usah ke kamera, ke sini aja, nah gitu. Oke. Kita tadi pakai flash. Sebenarnya efek yang dilihat di video ini, yang dilihat kayak ini, nggak bisa didapat. Kenapa? Karena lampu ini kalah dengan lampu flashnya. Gue udah coba turunin segelap mungkin, tapi tetap nggak bisa.
Jadi jalannya adalah, tadi kan kita udah ngambil. Semuanya masih lock. Jadi sekarang gue akan ambil nggak pakai flash untuk bisa ngedapetin si lilin itu dan nanti akan kita masukin. Ya, jadi jalannya cuman kayak gitu. Ya, Post Pro. Oke, kita coba. Ini matiin. Trigger matiin. Ya, disinilah teknik kita bagaimana kita memadukan yang tadi udah kita ambil. Bukan hal yang sulit karena kita motret pakai tripod, semuanya ke lock. Ya, jadi kurang lebihnya hampir sama. Jadi bagian-bagian yang tadi tinggal kita mainin dan ya ketika ngeditnya itu biar bisa dapat feel-nya kayak gimana itu nanti kita mainin. Nah, satu lagi sebelum pindah ke sesi yang lain biar nggak terlalu panjang juga YouTube ini, gue coba liatin kalau kita motret dengan continuous light. Ya, kita coba dengan continuous light. Jadi memang flashnya nggak gue nyalain, jadi anggap aja ini memang pakai continuous light. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau speed gue turun ke 50, ya, 1/50. ISO-nya udah 2500. Tapi memang moodnya lebih enak. Bagian lilin malah jadi over. Jadi hampir sama kayak tadi, lilin yang tadi udah kita ambil itu bisa kita pakai lagi untuk ini juga. Jadi nggak bisa sekali pemotretan jadi. Sebenarnya kalau mau sekali pemotretan jadi bisa, tapi akan lebih susah lagi. Jadi kita akan benar-benar pakai lampu gini yang hanya khusus mengenai modelnya aja. Semua spot-spotnya lebih diatur supaya untuk nyimbangin si lilin ini. Tapi kalau menurut gue sedikit ribet ya. Jadi kita kalau motret nggak usah ribet lah. Kita udah tahu tadi kita lock di sini, kita bisa ganti. Kalau gue sih lebih memakai cara itu. Ya, jadi dari dua shot nanti kita ambil ininya, kita jadiin satu. Nah, sekarang kita masuk ke scene kedua. Scene kedua ini untuk membuatnya menjadi sedikit berbeda adalah gue menambahkan satu extras ya. Jadi sebenarnya tetap fokus kita ke si fortune teller ini, tapi kita memberikan tambahan yaitu extras yang berfungsi sebagai klien. Ya, jadi kalau misalnya gini kan biasanya memang fortune teller itu akan membacakan kartu terhadap kliennya. Nah, di sini kalian bisa lihat settingnya saya rubah sedikit aja, geser sedikit supaya nggak sama sama yang tadi. Tapi sebenarnya settingnya hampir bisa dibilang setting yang tadi. Minor banget, perubahan-perubahan yang kita lakukan itu cuma sedikit banget. Nah, ini juga ekstrasnya gue kasih, bukan gue kasih apa namanya, dia kasih gue pilihan, gue kasih bajunya merah juga. Kenapa? Supaya nuansa dari seluruh frame ini adalah hitam dan merah. Sedangkan si fortune tellernya dengan bajunya yang beda, sehingga dia tetap menonjol. Ya, kalau misalnya dia tadi ada pilihan bajunya misalnya gold atau putih atau hijau, dia akan bersaing. Ya, jadi hal-hal yang kayak gitu juga harus kita pikirin. Lighting juga hampir dibilang gue nggak terlalu mikirin lighting buat dia. Nanti kita bisa lihat, gue udah nggak ajarin lagi secara satu persatu ya. Gue ajarinnya secara cepat aja. Main lightnya tetap lampu yang tadi, parabola, jatuh ke ini, dan dapat sedikit rim lighting di sini. Oke. Terus buat background, gue pakai lampu yang kedua. Pakai beauty disk yang honeycomb-nya gue copot, jadi dia lebih agak luas sedikit. Terus standar reflektor dengan honeycomb buat backlight fortune tellernya. Dan ternyata setelah gue tes tadi untuk mempercepat waktu, agak terlalu gelap, jadi gue tambah satu lampu lagi. Ya, ada satu softbox lagi di sini. Itu sebenarnya hanya untuk nge-fill. Kecil banget gue kasihnya. Tapi kalau nggak gue fill, kayaknya nanti terlalu kontras. Ya, jadi
Gue kasih fill dikit, jadi setting kali ini dengan 4 lampu. Ya, coba kita lihat gimana, gue langsung motret aja. Oke, kita lihat ya. Si extras tuh emang gue ambil cuma setengah. Ya, biar dia lagi ambil kartu. Oke, jadi yang sini barusan mau gue jelasin dikit. Teman-teman sekalian sebagai fotografer juga kalau lagi motret gini, kalian harus ngasih semangat. Ya, jadi jangan cuma udah bagus, cepret, bagus gitu. Tapi lebih tajam, lebih apa, bagus, bagus. Hal-hal kayak gitu yang akan membuat mood pemotretan kita juga akan naik. Ya, jadi penting banget buat model untuk ngedengerin bahwa dia udah dunia bagus. Kalau nggak, misalnya ada kita minta lebih lihat ke model, lebih lihat ke talent, lebih lihat kemana, apa lihat ke bawah. Itu semua kita omongin yang jelas. Jangan cuma ngarepin, dia udah tahu dia bisa gaya aja, yang penting gue motret gitu, enggak. Ya, jadi ada komunikasi, ya jangan komunikasi batin ya. Oke, lagi ready. Ternyata setelah gue melakukan scene kedua tadi, si Kenny merasa dianya kurang misterius. Nah, itu sebenarnya kenapa? Karena lampu keempat tadi yang gue bikin dia nge-feel ya, biar nggak terlalu ini. Tapi nggak apa-apa guys, jadi kita udah punya. Sekarang gue balik lagi ke setting gue yang awal, 3 lampu. Jadi lampu yang di belakang tadi nggak jadi. 1 main light, cepet aja. 2 backlight buat ini, dan buat background light. Oke, kita lihat hasilnya kayak gimana. Oke, di scene ketiga atau scene terakhir ini, sebenarnya kita nggak usah tiap kali ganti scene harus ganti setting, ganti apa juga capek juga kan, waktu, dan juga kadang-kadang kalau ada klien atau apa, kok lama banget, jadi kita nggak usah terlalu banyak berubah. Ini cuman kursinya gue rubah sedikit nih, kursinya gue rubah sedikit, bikin lebih tight lagi semuanya, ya. Dan untuk bikin beda, gue mau coba yang terakhir ini gue pakai asap. Ya, karena kalau gue pakai asap, ada moodnya yang akan lebih kita dapetin lagi. Oke, lighting masih sama semua, ya, kurang lebih hampir sama. Kenapa gue nggak rubah, biar kalian mateng dulu dengan lighting ini. Nanti masih akan ketemu gue lagi dengan lighting-lighting yang berbeda, dan mungkin bisa outdoor apa gini. Tapi untuk hari ini, kita mainin lighting-lighting yang lebih banyak shadow, main shadow juga segala ya. Jadi nggak terlalu terang-terang banget. Ya gitu aja sih guys. Coba kita lihat ininya ya guys. Yang ketiga ini semoga lumayan berbeda dan bisa menjadi inspirasi buat kalian. Oke, let's go. Yang kelihatan ya, asap tuh bikin dimensinya jadi berbeda gitu loh. Oke, tangannya turun lagi, dua-duanya turun terus banyak. Oke, iya, coba tahan ya, ekspresi tajam. Nah, itu dia Sobat Kotaraya. Tadi yang dilakukan oleh Ko Pinky adalah mengenai edukasi dan informasi untuk setting lampu depan dan belakang, dan juga untuk backgroundnya. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa coba sendiri di rumah. Terima kasih juga modelnya untuk Leong. Thank you udah bisa hadir. Thank you banget. Terima kasih Ko Pinky atas edukasinya juga. Kalau kurang jelas, tulis di komen aja. Pasti akan dijawab oleh tim Kotaraya ataupun oleh gue. Oke, jadi hari ini gue sesuai janji dengan Kenny, gue bikin sesi pemotretan dengan 3 scene yang berbeda. Scene pertama kalian udah bisa lihat ya, gue mainnya masih rada aman, tadi nggak pakai asap. Sebenarnya di scene 1 itu pakai asap bagus banget. Tapi kalau kita udah pakai asap sekali, itu bakal asap terus, dan kondisi studionya nih kebetulan kecil dan asapnya tuh gue udah tahu nggak bakal keluar. Jadi gue simpen buat di scene ketiga. Scene kedua gue bedakan dengan memakai extras, ya. Kita memakai extras yang dimana posisinya kita atur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu the main talentnya. Ya, jadi
nuansa fortune tellernya juga tetap dapat, kita ambil. Terus yang ketiga, gua ambil udah lebih close lagi. Nah itu udah jauh lebih enak karena belakangnya juga otomatis lebih blur dan masuk asap ya. Asap itu memang buat itu ngasih depth banget sih. Dan biasanya memang pemotretan yang sinematik itu memang kadang-kadang efek-efek fog seperti ini juga emang sangat kita perluin untuk ngasih depth-nya. Selesai dari itu, ini hanyalah baru setengah perjalanan ya. Jadi setengah perjalanan kita udah punya materi yang bagus. Moga-moga kalian motretnya dengan pakai RAW juga supaya semuanya masih bisa kita lebih mainkan lagi. Nah, habis itu mainkan di Photoshop. Ya, itu mau nggak mau kita mainin atau nggak di Lightroom. Coba mainin tone-nya sedikit aja, dirubah dikit yang lebih mistik-mistik gitulah, yang mungkin lebih ke kehijauan, lebih ya warna-warna yang lebih, ya kalian cobalah. Nanti kalian bisa coba posting di IG Kota Raya juga. Nanti juga akan bisa gue kasih komen. Kira-kira kalau kalian motret dengan tone-tone kalian yang berbeda itu, kita bisa komen bersama. Ya, sekali lagi kalau ada pertanyaan, tinggal tulis pertanyaan di kolom komen. Saya rasa cukup sekian dulu ya untuk hari ini. Moga-moga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain.